3 bulan lalu, Pak Raji tiba-tiba memanggil cucunya dengan nama tetangga, dan meskipun semua orang tertawa, sejak saat itu, lupa mulai mengganggu kesehariannya. Kunci hilang, lupa makan, bahkan lupa hari apa, semua dianggap sepele. Ah, namanya juga sudah tua, begitu kata banyak orang. Tapi benarkah itu hanya penuaan biasa atau ada masalah lebih serius yang harus diperhatikan? Apa yang dialami Pak Raji, seorang pensiunan guru berusia 76 tahun, bisa jadi tanda awal dari gangguan ingatan yang lebih besar, seperti demensia, yang sering diabaikan karena rasa malu atau takut dianggap pikun. Padahal penanganan dini bisa membantu memperbaiki kualitas hidup mereka. Jadi apakah kita sudah cukup peduli untuk tidak menganggap hal ini remeh? Dalam video ini, kita akan mengungkap kisah sehari-hari Pak Raji, seorang pensiunan guru berusia 76 tahun yang mulai menghadapi masalah dengan daya ingatnya. Sejak pensiun 10 tahun lalu, Pak Raji menikmati hari-harinya dengan membaca dan berkebun, namun belakangan, kebingungannya semakin sering muncul. Mulai dari lupa nama cucu, lupa menaruh barang, hingga kesulitan mengenali jalan pulang dari masjid yang telah ia lewati selama 20 tahun. Apakah ini hanya bagian dari penuaan normal atau ada yang lebih serius? Di sini, kita akan memahami lebih dalam mengenai gejala-gejala yang sering dianggap sepele, serta bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal penyakit, demensia atau Alzheimer. Pak Raji bukan satu-satunya yang mengalaminya, banyak lansia lain yang merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Namun, pemahaman dan penanganan sejak dini sangatlah penting untuk menjaga kualitas hidup mereka. Kejadian lupa yang meningkat secara bertahap. Pak Raji, seorang pensiunan guru yang telah menikmati hari-harinya dengan berbagai kegiatan seperti membaca dan berkebun, tiba-tiba mulai mengalami penurunan daya ingat dalam beberapa bulan terakhir. Awalnya, perubahan ini terasa ringan, seperti kebiasaan lupa menaruh barang atau mengulang cerita yang sama beberapa kali. Hal-hal semacam ini dianggap oleh banyak orang sebagai bagian dari penuaan normal, dan karena itu tidak langsung mendapatkan perhatian yang cukup. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah lupa semakin mengganggu keseharian Pak Raji. Satu kejadian yang cukup mencolok adalah saat Pak Raji tanpa sadar memanggil cucunya dengan nama tetangga yang sudah lama tidak dia temui. Meskipun kejadian itu diiringi tawa, keluarga mulai merasa khawatir. Sejak saat itu, lupa menjadi semakin sering terjadi. Hingga beberapa waktu kemudian Pak Raji tidak lagi bisa mengingat apakah ia sudah makan atau belum. Bahkan, ia sering bingung mengenai hari apa itu dan merasa kesulitan untuk mengingat hal-hal yang seharusnya biasa ia ketahui. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia lupakan sekarang mulai meresahkan keluarganya, seperti kehilangan kunci, lupa menaruh barang-barang penting, hingga kehilangan jejak saat berjalan pulang dari masjid yang sudah menjadi rutinitasnya selama 20 tahun. Masalah ini semakin mengkhawatirkan karena, meskipun Pak Raji seringkali sadar bahwa ia mulai lupa, ia merasa bahwa itu adalah hal yang wajar bagi seseorang seumurannya. Tidak ada rasa takut atau kekhawatiran besar dari Pak Raji terkait dengan penurunan daya ingat ini, karena ia menganggap itu sebagai proses penuaan yang tak bisa dihindari. Padahal, beberapa gejala yang muncul di dirinya mulai menandakan adanya kemungkinan gangguan yang lebih serius, seperti demensia atau penyakit Alzheimer. Kesenjangan pemahaman dan stigma terhadap gangguan kognitif pada lansia. Seringkali, banyak orang menganggap bahwa penurunan daya ingat pada lansia adalah hal yang wajar, karena memang ada penurunan fungsi kognitif yang terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, stigma ini menyebabkan banyak orang tua enggan mencari bantuan medis atau berbicara tentang masalah ini secara terbuka. Dalam hal ini, Pak Raji adalah contoh nyata dari permasalahan tersebut. Meskipun ia mengalami gejala-gejala yang dapat mengarah pada gangguan kognitif, ia merasa bahwa lupa adalah hal yang biasa bagi seseorang yang sudah berusia lanjut. Ia tidak merasa perlu untuk berkonsultasi dengan dokter atau mendapatkan bantuan medis, karena ia menganggap bahwa itu adalah bagian dari proses penuaan yang tak bisa dihindari. Selain itu, stigma yang ada di masyarakat mengenai demensia atau Alzheimer seringkali membuat lansia merasa malu atau takut dianggap pikun atau lemah. Mereka merasa terisolasi karena takut dianggap tidak mampu mengurus diri sendiri atau membebani keluarga. Akibatnya,
Banyak lansia yang memilih untuk diam dan tidak mencari bantuan meskipun gejala yang mereka alami semakin mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Pak Raji pun merasa kesulitan untuk membuka diri mengenai masalah ini kepada keluarganya. Dan akhirnya, keluarganya baru benar-benar merasa khawatir ketika gejala yang muncul semakin parah. Kesulitan ini juga terjadi pada banyak keluarga yang melihat tanda-tanda penurunan kognitif pada orang tua mereka. Seringkali, mereka menganggap hal tersebut sebagai bagian dari proses penuaan yang wajar, sehingga mereka tidak segera mengambil tindakan yang diperlukan. Padahal, demensia atau Alzheimer adalah kondisi medis yang dapat diobati atau dikelola dengan lebih baik jika dideteksi sejak dini. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai kondisi ini, banyak keluarga yang memilih untuk tidak mengambil langkah medis apapun, yang justru dapat memperburuk keadaan lansia tersebut. Pengaruh emosional dan dampak pada keluarga. Selain masalah fisik dan kognitif yang dialami oleh Pak Raji, ada dampak emosional yang cukup besar yang dirasakannya. Seiring dengan meningkatnya masalah lupa, Pak Raji merasa semakin frustasi dan cemas. Dulu, ia merasa dirinya masih sangat produktif dan mampu melakukan berbagai hal. Namun kini ia merasa tidak lagi bisa mengingat hal-hal penting, bahkan tentang dirinya sendiri. Ketika ia lupa akan nama cucunya atau bahkan tidak ingat hari ulang tahunnya, perasaan malu dan cemas semakin mengganggu pikirannya. Meskipun ia berusaha untuk menyembunyikan perasaan tersebut, ia merasakan betapa banyak perubahan yang terjadi pada dirinya, yang membuatnya merasa semakin terisolasi dan tidak berdaya. Emosi seperti ini seringkali tidak hanya dirasakan oleh lansia itu sendiri, tetapi juga oleh keluarganya. Istri Pak Raji, misalnya, mulai merasa khawatir dan cemas tentang kondisi suaminya. Ia mulai memperhatikan bahwa Pak Raji sering lupa menaruh barang, mengulang cerita, atau bahkan tidak ingat kejadian-kejadian penting. Kecemasan ini tentu saja mempengaruhi kualitas hidup mereka berdua. Sang istri merasa tertekan dan bingung bagaimana cara terbaik untuk menghadapi perubahan ini. Ia ingin membantu suaminya, tetapi merasa kesulitan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara terbaik untuk merespons perubahan yang terjadi. Keluarga Pak Raji mulai merasakan ketegangan ini semakin lama semakin mendalam, terlebih lagi ketika gejala yang muncul menjadi lebih parah. Mereka mulai menyadari bahwa Pak Raji mungkin tidak hanya mengalami penuaan biasa, melainkan kondisi medis yang memerlukan perhatian khusus. Namun, mereka juga merasa bingung dan cemas tentang bagaimana cara membawanya untuk memeriksakan diri ke dokter, mengingat Pak Raji sering menganggap masalah ini sepele dan tidak serius. Ini adalah dilema yang banyak dialami oleh keluarga lansia yang menghadapi perubahan mental atau kognitif pada orang tua mereka. Rasa khawatir, bingung, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan adalah perasaan yang seringkali muncul, dan ini menambah tekanan emosional yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Dampak emosional ini juga dapat memperburuk kondisi mental Pak Raji. Ketika keluarga semakin khawatir dan merasa cemas, Pak Raji mungkin merasa semakin terisolasi dan tidak dimengerti. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidupnya, memperburuk gejala yang ada, dan menghambat proses penyembuhan atau penanganan yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk tidak hanya melihat kondisi fisik atau kognitif, tetapi juga memahami sisi emosional dan psikologis dari lansia yang mengalami masalah ingatan. Dukungan keluarga yang penuh kasih dan perhatian sangat penting dalam proses ini. Dalam menghadapi penurunan daya ingat pada lansia seperti yang dialami oleh Pak Raji, sangat penting untuk segera mencari solusi yang tepat dan menyeluruh. Penanganan dini dapat membantu mengelola gejala, mencegah perkembangan lebih lanjut, dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Berikut adalah beberapa langkah yang disarankan oleh para ahli medis untuk membantu lansia yang mengalami penurunan kognitif, serta bagaimana keluarga bisa berperan aktif dalam proses ini. 1. Diagnosis medis yang tepat. Langkah pertama dan terpenting dalam penanganan masalah kognitif adalah melakukan pemeriksaan medis. Pak Raji akhirnya dibawa ke dokter spesialis saraf setelah beberapa gejala mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dalam kasus ini, diagnosis awal menunjukkan adanya gangguan kognitif ringan, yang berarti adanya penurunan kemampuan kognitif yang lebih dari sekadar penuaan normal, tetapi belum cukup parah untuk disebut sebagai demensia atau Alzheimer. Mengapa diagnosis dini itu penting? Diagnosis dini memungkinkan pengobatan dan intervensi yang lebih cepat, yang bisa membantu menstabilkan kondisi dan memperlambat perkembangan penyakit. Beberapa kondisi kognitif, termasuk demensia, dapat dikelola dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup yang tepat,
sehingga memperpanjang kualitas hidup lansia. Tanpa diagnosis medis yang tepat, keluarga mungkin tidak tahu cara menangani masalah tersebut, dan lansia bisa semakin terisolasi atau merasa frustasi karena perubahan yang terjadi pada dirinya. 2. Stimulasi otak rutin. Salah satu rekomendasi utama dari dokter yang menangani Pak Raji adalah memberikan stimulasi otak secara rutin. Aktivitas yang merangsang otak dapat membantu menjaga fungsinya dan memperlambat penurunan kognitif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan stimulasi otak, antara lain, membaca buku atau artikel. Membaca adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga otak tetap aktif. Pak Raji yang sebelumnya gemar membaca bisa melanjutkan kebiasaan ini dengan memilih buku atau artikel yang menantang tetapi tidak membebani. Ini bisa berupa novel, buku non-fiksi, atau artikel yang menarik minatnya. Menulis di buku agenda atau jurnal. Menulis bukan hanya untuk merangsang ingatan, tetapi juga bisa membantu menstabilkan perasaan dan meningkatkan suasana hati. Menulis catatan harian atau jurnal dapat membantu Pak Raji mencatat kegiatan sehari-hari, seperti jadwal makan atau minum obat, serta aktivitas lainnya yang perlu diingat. Ini akan membantu dirinya merasa lebih teratur dan mengurangi kecemasan terkait lupa. Permainan teka-teki atau puzzle. Bermain teka-teki silang, sudoku, atau puzzle lainnya dapat merangsang otak dan meningkatkan daya ingat. Ini juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tidak membebani, yang dapat dilakukan sendiri atau bersama keluarga. Belajar hal baru, mempelajari keterampilan baru, seperti bahasa asing atau keterampilan seni, dapat menstimulasi otak lebih lanjut. Aktivitas ini memberi tantangan yang menyenangkan sekaligus melibatkan banyak aspek kognitif, yang dapat membantu memperlambat penurunan fungsi otak. 3. Jadwal harian yang tertulis. Pak Raji seringkali merasa bingung apakah ia sudah makan atau belum, atau apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Untuk membantu mengatasi masalah ini, dokter menyarankan agar Pak Raji memiliki jadwal harian yang tertulis. Menulis jadwal harian di papan tulis atau buku agenda akan membantu Pak Raji mengingat dengan lebih mudah apa yang perlu dilakukan setiap hari. Ini adalah strategi yang sangat efektif untuk menjaga keteraturan dalam aktivitas sehari-hari dan memastikan bahwa ia tidak melewatkan hal-hal penting, seperti makan atau minum obat. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam jadwal harian Pak Raji termasuk waktu makan dan jenis makanan, waktu untuk minum obat, aktivitas fisik ringan yang harus dilakukan, seperti jalan kaki pagi, waktu untuk beristirahat dan tidur, tugas-tugas ringan yang harus diselesaikan, seperti berkebun atau merawat tanaman. Selain itu, jika memungkinkan, pengingat atau alarm di ponsel bisa dipasang untuk mengingatkan Pak Raji tentang hal-hal penting, seperti waktu makan atau minum obat. Ini akan membantu meringankan beban mental yang harus dipikulnya akibat sering lupa. 4. Pola makan yang mendukung kesehatan otak. Nutrisi yang tepat adalah faktor penting dalam menjaga kesehatan otak. Dokter menyarankan agar Pak Raji memperhatikan konsumsi makanan yang dapat mendukung fungsi kognitif dan kesehatan otaknya. Beberapa bahan makanan yang sangat baik untuk otak antara lain. Makanan yang kaya akan omega-3. Asam lemak omega-3 yang terdapat dalam ikan salmon, tuna, dan sarden dikenal dapat mendukung kesehatan otak. Omega-3 membantu memperbaiki struktur sel-sel otak dan mendukung komunikasi antar sel saraf. Vitamin B12 dan folat. Vitamin B12 sangat penting untuk fungsi sistem saraf yang sehat. Lansia sering mengalami penurunan kadar vitamin B12 dalam tubuh, sehingga sangat disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin ini, seperti telur, daging, dan produk susu. Vitamin B12 juga dapat diperoleh dari suplemen jika diperlukan. Selain itu, folat juga penting untuk kesehatan otak dan dapat ditemukan dalam sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Buah dan sayuran. Makanan yang kaya antioksidan seperti buah beri, sayuran hijau, dan tomat dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan membantu mencegah penuaan sel otak dan mendukung kinerja otak yang optimal. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan dan biji-bijian kaya akan vitamin A, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan otak dan mencegah penurunan kognitif. Memastikan bahwa Pak Raji mendapatkan pola makan yang kaya akan nutrisi ini adalah langkah penting untuk mendukung kesehatan otaknya dan mencegah penurunan lebih lanjut. 5. Aktivitas fisik ringan.
Olahraga ringan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan aliran darah ke otak. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu memperlambat penurunan kognitif dan memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan kualitas tidur. Pak Raji disarankan untuk melakukan jalan kaki ringan setiap pagi atau sore. Jalan kaki bukan hanya baik untuk kesehatan jantung, tetapi juga untuk kesehatan otak, karena meningkatkan sirkulasi darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel otak. Selain jalan kaki, aktivitas fisik lain yang dapat dilakukan Pak Raji adalah bersepeda ringan jika memungkinkan, berenang, membantu melatih otot dan tubuh secara keseluruhan, senam ringan atau tai chi untuk fleksibilitas dan keseimbangan. Aktivitas fisik yang teratur juga dapat membantu Pak Raji menjaga berat badan yang sehat, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 6. Sosialisasi aktif dengan keluarga dan teman. Salah satu cara terbaik untuk merangsang otak adalah dengan berinteraksi sosial. Pak Raji disarankan untuk lebih sering berinteraksi dengan keluarganya dan tetangga, berbincang tentang berbagai topik, atau bahkan mengadakan kegiatan bersama. Sosialisasi yang aktif dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan memberikan stimulasi mental yang dibutuhkan untuk menjaga otak tetap tajam. Menghabiskan waktu dengan keluarga, berbagi cerita, atau melakukan aktivitas bersama dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Ini juga membantu mengurangi kecemasan yang seringkali muncul pada lansia yang merasa semakin terisolasi karena penurunan daya ingat mereka. Peran keluarga. Keluarga juga harus berperan aktif dalam mendampingi lansia selama proses ini. Mengingat Pak Raji sering lupa, keluarga perlu sabar dan tidak memarahinya saat ia mengalami gangguan ingatan. Sebaliknya, mereka perlu menunjukkan empati dan pengertian. Bagi Pak Raji, mengetahui bahwa ia masih dihargai dan diterima dengan baik oleh keluarga akan sangat membantu dalam menjaga kesehatan mentalnya. 7. Sabar dan pengertian dari keluarga. Kunci utama dalam merawat lansia yang mulai mengalami gangguan ingatan adalah kesabaran. Keluarga harus siap untuk memberikan dukungan penuh kepada lansia tanpa merasa frustrasi atau putus asa. Dalam proses ini, kasih sayang dan perhatian yang tulus dari keluarga akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Pak Raji, meskipun tidak sepenuhnya bisa mengingat segala hal, merasa lebih bahagia dan lebih tenang karena keluarganya tidak menjauhinya. Mereka tetap bersama, membantu, dan mendampinginya dengan penuh kasih sayang, yang akhirnya membuat Pak Raji merasa lebih dihargai dan merasa lebih baik meskipun tidak semua ingatannya kembali. Menghadapi penurunan daya ingat pada lansia, seperti yang dialami Pak Raji, memang bukan hal yang mudah. Namun, dengan pemahaman yang tepat, perhatian yang mendalam, serta tindakan yang cepat dan tepat, kita bisa membantu mereka untuk tetap menjalani hidup dengan lebih baik. Lupa adalah bagian dari proses penuaan yang wajar, tetapi ada batasan antara lupa biasa dan gangguan ingatan yang lebih serius, seperti demensia atau Alzheimer. Jika kita lebih peka terhadap perubahan yang terjadi pada lansia, kita bisa membantu mereka mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan sejak dini. Pak Raji kini sudah jauh lebih baik meskipun tidak semua ingatannya kembali. Yang lebih penting, ia merasa didukung dan tidak dijauhi oleh keluarganya. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, saling berbagi cerita, dan mendampingi Pak Raji dengan penuh kasih. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan kasih sayang keluarga memiliki peran besar dalam memperbaiki kualitas hidup lansia. Jika kamu memiliki orang tua, kakek nenek, atau saudara yang mulai menunjukkan gejala lupa yang lebih sering, jangan hanya menganggapnya sebagai bagian dari penuaan. Dengarkan mereka, beri perhatian lebih, dan ajak mereka untuk memeriksakan diri ke dokter. Memiliki sikap yang lebih peka dan mendukung bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Kadang-kadang, perhatian dan dukungan kita lebih berharga daripada pengobatan apapun. Ingatlah bahwa penurunan daya ingat tidak harus mengarah pada isolasi. Dengan kasih sayang, pengertian, dan perhatian yang tepat, lansia dapat terus menikmati hari-hari mereka dengan lebih baik dan merasa lebih dihargai. Mereka tidak perlu menghadapi tantangan ini sendirian. Selalu ada cara untuk membantu mereka agar tetap hidup dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang tahu tentang pentingnya perhatian terhadap lansia. Kami juga ingin mendengar pendapatmu. Tulis di kolom komentar,
Apa doa yang kamu harapkan di usia senja nanti? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta dapat terus mendampingi orang-orang tercinta dengan penuh kasih. Kami juga mendoakan agar segala doa dan harapan kalian terkabul, dan hidup selalu diberkahi dengan keberkahan yang tak terhingga. Terima kasih sudah menonton, dan semoga selalu dalam lindungannya.